independen, terpercaya. Baik, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi hari ini. Seperti biasa, kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik yang kami kemas dalam dialog pada pagi hari ini untuk menemani aktivitas Anda. Saudara, ikan cana yang merupakan jenis ikan gabus beberapa bulan terakhir sedang populer di kalangan pecinta ikan hias. Ikan cana adalah salah satu jenis ikan air tawar yang memiliki warna dan corak tubuh yang indah. Ikan yang tampak cantik ini bahkan dapat menyatukan para pecintanya dalam sebuah komunitas. Lalu, apa sebenarnya yang membuat ikan cana menjadi populer dan bagaimana pula cara perawatan ikan cana yang baik? Hal ini akan kita bahas bersama dengan dua narasumber kita yang luar biasa. Sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV, ada Odi selaku pecinta ikan cana. Selamat pagi Pak Odi, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Mbak. Oke, juga sudah bergabung dengan kita ada Pak Indra Hugen, juga selaku pencinta ikan cana. Ya, terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kita di studio Kompas TV. Dan juga saudara, buat Anda mungkin yang penasaran seperti apa sih tampilan dari ikan cana, berikut kita sama-sama saksikan. Oke, kita akan langsung bahas mengenai ikan cana langsung bersama dengan para ahlinya seperti itu ya bisa dibilang. Nah, saya ke Pak Odi terlebih dahulu. Pak Odi bisa jelaskan sedikit mengenai ikan cana itu seperti apa sih Pak sebenarnya? Silakan Pak. Ya, ikan cana ini adalah salah satu jenis ikan predator ya. Kalau kita biasa bahasa umumnya kalau di Indonesia mungkin kebanyakan kita sebut gabus, ikan gabus ya. Tapi ini dia banyak berbagai jenis. Terus kan ada dikatakan bahwa gabus konsumsi yang bisa dimakan. Cuma kami lebih kepada memang gabus hias ya. Jadi ikan cana ini adalah ikan predator hias ya. Seperti itu. Jadi ikan cana ini merupakan ikan gabus hias seperti itu. Nah, kalau tadi dikatakan predator seperti itu, saya ke Pak Indra. Seberapa berbahaya ikan ini kemudian kalau dikatakan predator seperti itu? Ikan ini berbahayanya itu karena dia memiliki daya lompat dari permukaan air yang cukup tinggi sih. Dia bisa lompat dari permukaan air itu sekitar 60 cm ke atas. 60 cm Bahkan ke atas. ada yang lebih sesuai ukuran tubuh, sesuai ukuran badan maksimalnya dia. Oke, jadi apakah kalau misalnya ikan cana ini lompat, ini kemudian apa dampaknya bagi pemiliknya atau seperti apa dengan ikan-ikan lainnya? Dampaknya sih kalau buat pemiliknya sih paling kaget atau tangannya kena misalnya kan, paling ya berdarah sedikit. Tapi kalau buat ikan-ikan yang lain ya kadang ikan yang seteng sama dia biasa stres. Biasa stres gitu. Jadi Makanya, seperti apa kemudian? Lebih baik ikan cana tuh dia dibuat single tank sendiri. Single tank seperti itu. Jadi jangan digabung bersama dengan ikan-ikan lainnya gitu. Oke, saya ke Pak Odi. Pak Odi, kemudian jenis-jenis ikan cana itu ada apa saja, Pak Odi? Yang umum ya, yang maksudnya yang ada sama yang biasa kita pelihara gitu. Ada kalau dari Indonesia itu ada namanya cana maru ya. Yellow apa? Asalnya yellow maru, kita sebutnya yellow maru. Ada juga red maru. Ini cana-cana yang berasal dari Indonesia.
Terus ada kalau dari luar ada namanya auranti, itu berasal dari India. Terus ada pulcra dari Myanmar ya. Asiatica dari China. Habis itu ada juga yang istilahnya kasta tertinggi dari Cana ini ada namanya Cana Barca. Ini berasal dari India ya. Cana Barca ini berasal dari India. Kasta tertinggi Iya. seperti itu ya. Iya. Jadi kalau misalnya jenis yang paling diminati terutama di Makassar itu seperti apa kemudian yang paling diminati? Paling diminati Om. Paling diminati kalau di Makassar sendiri itu lebih ke auranti, Iya. maru, Maru. Auranti, Maru. pulsra. Ya. Itu alasannya kenapa kemudian jadi paling diminati di Makassar? Karena yang pertama tuh seperti maru. Maru itu karena kadang orang berpikir perawatannya yang simple. Simple perawatannya. Kalau untuk pulsra sama auranti itu lebih ke warnanya sih. Iya. Jadi dia ada corak kuning, campur biru. Terus dia birunya tuh bukan doff, dia metalik. Jadi itu kemudian yang menjadi daya tarik yang seperti menjadi itu daya sehingga tariknya. paling diminati di Kota Makassar. Nah, Iya. saya ke Pak Odi. Pak Odi, kalau tadi kita sudah sebutkan jenis-jenis ikan cana seperti itu. Iya. Kalau di total di seluruh dunia ada berapa banyak sih jenis ikan cana? Ratusan kah, ribuan? Jenisnya kayaknya sekitar 50-an ya, 50-an jenis. Cuma 50-an iya, jenis, Iya, oke. 50-an jenis. Cuma hanya beberapa saja ya yang dikategorikan yang kita banyak dipelihara oleh teman-teman hobi gitu. Iya, dan tadi seperti dikatakan Iya. Pak Indra ada cuma beberapa gitu Iya. yang paling diminati di Iya. Kota Makassar. Nah, saya ke Pak Indra kembali seperti itu. Mulai kapan sih kemudian ikan cana ini mulai populer terutama di Indonesia dan juga di Makassar? Kalau di Indonesia sepertinya itu sudah 5 atau 6 tahun belakangan. Soalnya kan saya lama main ikan cana ini lama di Jawa. Iya. Nah, buat Makassar sendiri itu baru booming sekitar 2 tahun, 3 tahunan ya. Iya. 3 tahunan lah. Alasan untuk kenapa bisa booming itu seperti apa sih Pak Odi? Ya mungkin awalnya diawali dari pandemi kan. Jadi kan banyak hobi-hobi yang muncul. Akhirnya salah satunya juga hobi cana ini ikut juga gitu. Terus teman-teman yang di Jawa yang pada saat ini kontes-kontes yang bisa dibilang di Jawa itu sebulan sampai 4 kali ya. Sempat kali. Bisa sampai 4 kali. Kita Ada banyak semutnya. selalu Jadi kamu pasti naruh ada gula ya di kontes. situ ya? Menurut kontes papi, ikan mami ini. yang Jadi bikin ini TV itulah. banyak Jadi semutnya. kontes ini juga Aduh, ada ikut apa ini memberikan kontribusi ribut-ribut? terhadap vibes Kenapa? boomingnya dari ikan Betul. cana ini Kita nyalain seperti itu. TV, tiba-tiba Oke, nah kalau gambarnya tadi banyak sudah semutnya disebutkan tuh. Jadi jenis-jenis kalian tuh masih ikan sama menyaksikannya Pak siaran Odi. Saya analog kembali ke TV ya, Pak Indra. bukan digital. Untuk harganya sendiri yang paling mahal Jika itu jenis pesawat apa sih, TV Pak kamu Indra? sudah digital ready, Harganya cukup sendiri pilih itu yang tombol paling menu mahal pada itu remote jenis TV. Barca. Kemudian yang tadi dibilang pilih kasta setting, tertinggi ya. pilih Itu sekitar saluran, berapa harganya, lalu Pak? auto scan. Itu Mudah bukan? Dengan mereka sih menggunakan rata-rata saluran di digital, luar Anda bisa menyaksikan sekitar program-program 15 terbaik jutaan, Kompas TV ukuran dengan kualitas sekitar gambar serta 12-13 suara yang lebih senti. tajam. Hanya serta 12-13 cm Iya. dengan kisaran harga seperti itu Pak Iya. Indra. Oke, yang lain mungkin jenis yang lain harganya berapaan? Kalau untuk saya sendiri itu ada yellow maru, tapi itu khususnya dia lebih ke ikan kompetisi sih, Iya. bukan ikan pelihara di rumah, enggak. Iya. Dia lebih ke ikan kompetisi yang emang udah sering juara kontes. Jadi memang ikan cana ini selain yang dipelihara di rumah juga ada ikan kompetisi Iya. seperti itu. Oke. Nah, saya kembali ke Pak Indra. Pak Indra, kalau kita berbicara mengenai ikan cana ya, ikan cana ini karakteristiknya seperti apa, ukurannya seperti apa, dan masa hidupnya berapa lama Pak Odi? Kalau yang saya tahu, pertama apanya dulu, Rey? Yang Karakteristik yang karakteristik, unik ya. seperti itu dari kalau ikan saya cana. lihat ya ikan cana ini mungkin berbeda dengan ikan-ikan predator atau ikan-ikan hias pada umumnya ya. Seperti apa ya? Kalau saya pribadi sih melihat karena seperti kita dengan dia itu walaupun dia ikan tetapi ada kayak rasa apa ya? Kayak Ada chemistry. iya. Dengan ikan ini kita duduk depan tank, habis itu kita kalau ikan lain kan paling kita pandang-pandang saja, Iya. dia keliling-keliling, dia ngikutin tangannya kita, kalau kita goyang tangan ini dia ngikut. Jadi baru terus juga di tingkat kalau memang mentalnya bagus dia sampai kayak ngelawan gitu kan, kasih tangan gini dia kayak mau gigit tangannya kita, atau mungkin kasih masuk dalam tank dia sampai gigit. Jadi itu apa ya, kayak aku bilang kayak pecinta hewan, kayak
pecinta kucing, anjing itu kan bisa dipegang-pegang. Ini ikan cana ini seperti ini juga. Jadi beda dengan, kalau menurut saya beda dengan ikan-ikan yang lain gitu. Tadi unik sekali, dia ngikutin tangan gitu. Itu Iya. sifat alami atau dilatih atau seperti apa? Latihan kayaknya. Itu lebih dilatih sih. Iya. Lebih dilatih. Itu berapa lama kira-kira latihannya? Tergantung dari intensitas kita berinteraksi dengan ikan. Iya. Jadi tergantung dari interaksi juga seperti Iya. itu. Nah, saya kembali ke Pak Odi. Pak Odi, kalau untuk masa hidupnya ikan cana ini berapa lama kemudian bisa hidup? Berapa lama ya? Soalnya aku masih baru sekitar, ya paling lama ikan aku itu sekitar 3 tahun lebih, hampir 4 tahun lebih. Cuma berapa ya kira-kira? Kayaknya lama deh. Soalnya kan dia Pertumbuhannya itu lama. pertumbuhannya lambat. Iya. Dari size seumpama kan cana maru, diameternya dia itu mungkin kalau kita keep peliharanya di tank itu bisa sampai 70 cm, 80 cm ya. Tapi kalau di alam bebas mungkin bisa sampai 1 meter lebih. Iya. Cuma pemeliharaannya dari size seumpama ya, saya pelihara dari size 10 cm. Dalam jangka waktu 1-2 tahun itu paling dia naik 5 cm atau 10 cm. Jadi agak lambat gitu Iya, ya pertumbuhannya. pertumbuhannya dan lambat, iya. Oke, dan masih dicari tahu gitu sampai lama Iya. kira-kira bisa bertumbuh. Ya gitu. mungkin saya belum bisa jawab itu belum. Oke, kita masih akan melanjutkan Ya. perbincangan kita seru sekali mengenai ikan Ya. cana. Namun dan juga saudara kita masih akan kembali dan ternyata Pak Odi dan Pak Indra ini juga bergabung gitu ya dalam komunitas ikan cana, Ya. yaitu Celebes Cana Keeper. Nah, Ya. kita juga akan membahas banyak mengenai komunitas tersebut dan saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Baik, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Pak Odi dan juga Pak Indra. Tadi kita seru sekali membahas banyak mengenai ikan cana, banyak sekali, bahkan ada kasta-kastanya gitu ya. Memang sangat unik dan juga kalau tadi kata Pak Odi bahwa ada chemistry gitu yang terbangun antara ikan cana dan juga pemiliknya. Nah, tadi saya sempat singgung sedikit di akhir segmen 1 bahwa Pak Odi dan Pak Indra ini tergabung dalam komunitas Celebes Cana Keeper. Nah, saya ke Pak Odi terlebih dahulu. Pak Odi mungkin bisa jelaskan sedikit kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di komunitas ini, Pak Odi, silakan. Iya, Celebes Cana Keepers ini mungkin kita lebih banyak komunitasnya karena diawali dari pandemi, jadi lebih banyak ke grup-grup WA ya, komunitas keaktifannya gitu kan. Karena komunitas ini bukan hanya teman-teman yang pelihara ikan cana di Makassar, tetapi di seluruh Sulawesi Selatan. Jadi ya komunitasnya seperti itu, kita banyak interaksinya di dalam grup-grup WA saja. Ya, jadi ada bukan hanya di Kota Makassar seperti Ya, itu ya, bukan. tetapi juga seluruh Sulawesi Selatan. seluruh Sulawesi Selatan ya. Oke, nah saya ke Pak Indra. Pak Indra, kalau boleh tahu anggotanya berapa orang dan juga berasal dari mana saja, Pak Indra? Anggota grup itu ada sekitar hampir 200 orang. Hampir 200 orang. Iya. Kalau Pak Indra sendiri kapan bergabung bersama dengan komunitas dan alasannya kenapa? Kalau saya bergabung dengan komunitas sekitar hampir setahun lalu. Setahun yang lalu. Iya. Kenapa kemudian tertarik bergabung dengan komunitas? Biar ada teman sharing aja. Dulu kan saya main di sini, saya belum tahu komunitas. Jadi saya pikir saya cuma sendiri. Ya. Ternyata komunitasnya ada, masuk, ternyata cocok. Sharing ilmu, perawatan, apa segala macam. Iya. Nah, lebih asik aja kalau ada teman sharing daripada main sendiri itu. Iya. Nah, kalau ke Pak Odi, adakah pertemuan rutin yang dilakukan atau cuma hanya lewat grup WA saja?
Ada grup WA juga kalau kan komunitas kita, kalau teman-teman yang tinggal di Kota Makassar biasa gitu kita Iya. nongkrong-nongkrong di warung kopi, jadwal mungkin sebulan sekali atau ada hal-hal yang mau dibahas tentang event apa semuanya, baru kita kumpul. Kumpul Iya. seperti itu, rutin gitu ya kumpulnya. Nah tadi kalau tadi Pak Indra mengatakan salah satu kenapa bergabung adalah bisa membagi ilmu mengenai perawatan. Iya. Nah ini nih buat mungkin pemirsa yang baru ingin memelihara ikan cana, seperti apa sih perawatannya Pak Indra untuk memelihara ikan cana ini? Perawatan buat ikan cana itu sebenarnya gini, dia termasuk simple. Simple. Iya. Simple untuk perawatan masalah kebersihan. Iya. Itu Dia seperti apa? ikan cana itu nggak perlu filter yang nyala 24 jam. Iya. Dia bisa tanpa filter, tanpa aerator. Jadi kadang kita berpikir, wah simple banget. Terus Iya. nggak boros biaya listrik. Betul, karena nggak ada filter Karena yang nggak nyala ada gitu filter yang ya. nyala. Betul. Nah, cuma itu penglihatan dari orang awam. Padahal sebenarnya melihara cana itu bukan sekedar dipiara. Dia nggak kayak ikan lain. Ikan lain pindah pemilik, dia akan tetap stay di sana. Betul. Tapi kalau ikan cana pindah pemilik, dia apa ya istilahnya, warnanya bisa drop atau enggak motif di badannya itu bisa drop juga. Jadi kita beli kuning masuk ke tank di rumah kok Berubah. hitam. Jadi perawatannya tuh nggak segampang yang dilihat. Perawatannya yang gampang tuh hanya berhenti di masalah kebersihan. Iya. Jadi kalau masalah lain yang kemudian rumit itu seperti apa Pak Indra? Seperti mempertahankan warna, mempertahankan bunga, Iya. mempertahankan mental, Mental, adaptasi. adaptasinya. Nah, itu mesti diulang dari nol lagi. Seperti itu. Jadi memang agak rumit seperti Iya, itu. Tapi jadi- kalau di mata orang awam bisa saja terlihat simpel. Iya. Tapi ternyata di belakangnya itu Iya. masih banyak sekali permasalahan yang harus diurus seperti Iya. itu untuk mempertahankan salah satunya adalah tadi warnanya Iya. seperti itu. Oke, saya kembali ke Pak Odi. Pak Odi, kalau itu tadi dari segi kebersihan katanya simpel. Iya. Kalau dari segi makanannya, nah seperti apa ikan cana ini makan apa sih Pak Odi? Ya, kalau ikan cana ini kan predator. Jadi sebenarnya dia seperti bisa dibilang makan semua juga ya. Makan kayak seperti udang, jangkrik, terus juga kalau kita biasa juga ada yang teman-teman kasih pelet, juga ada peletnya juga. Kalau saya lihat makannya itu tidak repot gitu. Katak juga bisa. Jadi tidak terlalu sulit untuk cari pakannya gitu kalau ikan cana ini. Gitu. Oke, kalau berkembang biak ikan cananya seperti apa sih Pak Indra jenis berkembang biaknya? Dia mouth breeder. Jadi dia bertelur, tapi yang mengerami telur itu jantan dan dia mengerami itu di mulut. Iya. Ini Dia sangat mengerami dalam unik mulut. seperti Iya. itu ya. Jadi dia akan selang berapa bulan nggak makan karena tunggu sampai anaknya menetas baru dimuntahin sama dia. Itu sesulit apa sih untuk dikembangbiakan Pak Indra? Kalau untuk beberapa jenis udah ada yang berkembang biak di Indonesia ya. Iya. Seperti Asiatica, Pulchra, Stewarti, itu udah banyak yang Anrao, itu udah banyak yang berkembang biaknya di Makassar atau Sulawesi. Di Jawa juga udah banyak sih. Iya. Tapi kalau untuk maru yang lokal Indonesia itu sampai sekarang Maru saya ada. kayaknya cuma ada berapa orang, tapi nggak banyak kayak cana-cana tipe dwarf yang kecil-kecil Oke. yang tadi saya sebutin di depan. Jadi sudah ada sejumlah ikan cana yang sudah dikembangbiakan Iya. dan juga masih ada yang tidak banyak Iya. seperti Iya. seperti dibilang langka ya seperti Tidak itu. banyak dan ada juga Ada yang juga belum. belum Yang sama belum sekali. sama Iya, sekali. belum sama sekali. Oke. Nah, saya ke Pak Odi, kalau tadi sudah ada beberapa ikan cana yang bisa dikembangbiakan, Iya. apakah ini kemudian bisa dibuat sebagai bisnis seperti itu terutama dari anggota-anggota komunitas, Pak Odi? Iya, banyak sih teman-teman yang jualan juga. Dan bahkan mungkin kita juga keepers juga kadangkala kita punya juga ya ada yang suka mungkin harganya minta dia mau beli dengan harga tinggi, kadang juga kita ya lepas juga karena kita juga kadang mau beli lagi yang lebih bagus juga ya kita lepas dulu kita punya habis itu beli lagi yang lebih bagus. Kalau yang termurah berapa sih, Pak Odi? Kalau yang termurah sih ya mungkin untuk baby-babyannya itu ya ada sekitar 30.000, 50.000.
Cuma memang cana ini tidak bisa kita umpamanya satu jenis ya, Iya. jenis maru. Terus kita tidak bisa ngukur harganya dari ukuran size. Jadi seumpamanya size 10 cm 10 cm A sama 10 cm B ini tidak bisa sama harganya. Mungkin saja 10 cm ini harganya 50.000, tetapi ada 10 cm ini bisa sampai juta juga, jutaan. Jadi tergantung coraknya, apanya, banyak hal yang mempengaruhi. Jadi indikator salah satunya adalah coraknya. Iya. Selain itu apa lagi Pak Odi indikator lainnya? Warna, ada warna. Kalau khusus kayak maru itu agak sedikit apa ya? Di bar sih. Iya, ada bar. Kita harus lihat barnya itu harus sama rata. Terus sudah ada calon bunganya, ada nanti bunganya kan kalau dia sudah usia dewasa calon bunganya. Jadi banyak hal yang mempengaruhi. Jadi kalau bicara harga memang agak sulit toh. Kan kalau ikan lain bisa dibilang oh size begini harganya gini. Kalau cana ini agak rumit juga. Beda ikan, beda harga sekalipun sama jenis, sama ukuran itu seperti itu, Mbak. Iya, jadi banyak indikator-indikator Ya. yang menentukan untuk Ya, harganya sendiri betul, seperti itu. Nah, kalau betul. tadi yang termurah 30.000, yang termahal berapa Pak Odi? Yang termahal kayaknya kisaran 90 jutaan ya. 90 jutaan yang termahal. Oke. Itu Iya. jenis apa Pak Odi? Itu barca ya. Terus barca atau Barca. maru? Maru Barca ada, maru ada. ada. Jadi memang ada beberapa jenis ikan cana seperti itu yang memang tergolong mahal. Iya, seperti tergolong itu. Oke. mahal. Nah, kita masih akan berbicara banyak mengenai ikan cana dan juga kabarnya bahwa komunitas dari Celebes Cana Keeper ini akan mengadakan kompetisi Iya. seperti itu. Kita masih akan membahas banyak, namun saudara tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Kok gambarnya gini sih? Mami, Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut papi, mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya, bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Baik saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Pak Odi dan juga Pak Indra. Tadi seru sekali kita membahas banyak mengenai ikan cana dan juga sudah saya singgung tadi bahwa akan ada kompetisi seperti itu. Pak Odi bisa jelaskan sedikit mengenai kompetisinya Pak Odi? Ya, kompetisi ini kita adakan untuk menyambung silaturahmi ya. Mungkin teman-teman yang ada di Sulawesi Selatan, tetapi berjauhan. Jadi kita setelah berbicara sama-sama, akhirnya kita kesepakatan membuat komunitas ini juga mengundang beberapa teman-teman dari luar Pulau Jawa dan juga dari Papua ya untuk ikut juga bersama-sama dengan kompetisi ini juga. Oke, Pak Indra, kompetisi ini kapan dan di mana dilaksanakannya Pak Indra? Akan dilaksanakan di Makassar Town Square tanggal 7 sampai 9 Oktober ini. Tanggal 7 sampai 9 Oktober ini. Apakah terbuka untuk umum? Ya, Terbuka untuk umum. terbuka untuk umum. Oke, Pak Odi, apakah bagi teman-teman mungkin yang memiliki ikan cana yang ingin ikut kompetisi ini seperti apa kemudian proses teknisnya Pak Odi? Kita dari 3 bulan yang lalu ya sudah membuka pendaftaran dan memang sudah terisi semua ya. Jadi teman-teman yang akan ikut mereka sudah mendaftar duluan. Gitu. Jadi sudah terbuka dari 3 bulan yang lalu Ya, Pak? dari 3 bulan yang lalu. Ini sudah tertutup slotnya? Ini sudah tertutup. Ya. Sudah tertutup. Sudah tertutup Oke. slotnya ya. Jadi total ada berapa peserta Pak Indra? Sekitar 100, hampir 150 ya. Oke, 150. Untuk kompetisinya sendiri jenis-jenis ikan cana seperti apa yang kemudian dipertandingkan? Untuk jenis-jenis yang dipertandingkan sendiri, red maru, Ya. yellow maru, anrau, auranti, pulcra. Ya. Oke. Juga marunya itu terbagi 3 kelas. Ada kelas progress, juvenil sama junior ya. Ada 3 kelas di tiap maru. Oke. Gitu. Apa kemudian indikator-indikator yang akhirnya membuat nanti bisa menang dalam kompetisi ini Pak Indra?
Dia kan ada penjurian. Iya. Nah, nanti di poin tertinggi itu dalam penilaian, nah parameternya itu yang bisa buat ikannya menang. Jadi ada poin warna, adaptasi, mental, bunga, itu buat di Maru. Jadi kalau pindah kelas beda lagi yang dinilai. Di tiap kelas beda ini penilaian. Adakah jenis bar kah yang dipertandingkan? Nggak Nggak ada ya. Untuk saat ini tidak Untuk ada. saat ini di nasional pun belum ada jenis Iya. barca yang dipertandingkan. Oh, jadi Belum yang ada. di Kota Makassar ini tadi salah satunya adalah Maru gitu yang Iya. dipertandingkan dan juga memiliki banyak sekali indikator-indikator sesuai dengan jenis ikan cana yang akan Iya. dipertandingkan. Oke, kalau dari jurinya sendiri dari pihak mana Pak Odi? Ya, jurinya itu kita untuk Kota Makassar ada 1 orang, terus dari Maros 1, juga ada juri bisa dibilang nasional ya dari Semarang. Oke, pemenangnya nanti. Nah, kalau kita berbicara mengenai kompetisi kan, Iya. pasti ada sesuatu gitu yang akan diraih. Apa kemudian yang didapatkan oleh para pemenang, Pak Indra? Tentu saja yang akan didapatkan yang pertama itu pemenang soal nyari uang pembinaan yang pertama, piala, Ya, piagam, dan juga ada pemilihan Grand Champion. Grand Champion gitu. Oke. Grand Champion itu buat ikan yang best of the best, ya. Best of the Ikan yang best. terbaik ya. ikan yang terbaik. Oke, itu di segala jenis atau seperti apa best championnya ini? Best Championnya ini cuma dibagi Bagi dua. 2. Dia untuk kelas Maru dan kelas Cana Dwarf. Oke, jadi untuk kelas Maru dan juga kelas Cana Dwarf akan ada pemilihan best champion seperti Iya. itu, best Iya. of the best. Ini bisa dijelaskan sedikit mengenai hal ini, Pak Odi? Iya, jadi pemilihannya ini kita akan menilai kayak contoh di Cana Maru ini kan ada sekitar 6 kelas ya yang dipertandingkan. Iya. Ikan yang memiliki nilai tertinggi ya di kelas Cana ini yang mewakili 6 kelas ini yang akan menjadi Grand Championnya ya. Gitu juga yang di kelas Cana yang ukuran kecil itu tadi kita akan memilih 1 yang memiliki nilai tertinggi, poin tertinggi dari penilaian yang akan menjadi Grand Champion. Oke, jadi buat teman-teman yang tertarik mungkin yang baru mau memelihara ikan cana Ya. bisa lihat-lihat langsung datang ke kompetisinya tadi ya di Betul. Makassar Town Square. Tanggal berapa Pak Indra? Tanggal 7 sampai 9 Oktober. Oke, jadi tanggal 7 sampai tanggal 9 Oktober 2022 langsung aja menuju ke sana. Lihat-lihat mungkin ya. Nah, kalau para pemirsa mungkin yang baru mau tertarik dengan ikan cana, kira-kira tips untuk memilih jenis ikan yang cocok untuk pemula seperti apa Pak Odi? Kalau untuk pemula sih kebanyakan teman-teman pilihnya ke pulkra gitu, jenis pulkra atau maru. Karena ini cana sebenarnya juga lebih dominan ke kita melihat ke karakter mentalnya ya. Iya. Karena kalau ikannya juga mentalnya kurang bagus kurang baik begitu kan. Tetapi jenis pemula ini biasa cana pulkra agak mentalnya sedikit lebih cepat dibandingkan mungkin cana-cana lain gitu. Oke. Nah, saya ke Pak Indra untuk tips memelihara ikan cana ini tadi kan dikatakan bahwa sebaiknya 1 tank itu Ya, untuk satu ikan. satu jenis ikan seperti Ya. itu. Kemudian bagaimana kemudian tips-tips agar ikan cana ini dalam tanknya nanti itu tidak stres seperti itu? Ya, tipsnya itu dibuat senyaman mungkin. Jadi pada saat awal ikan masuk itu sama sekali jangan diganggu. Iya. Ya. Biasanya kan ada yang beli ikan, wah bagus nih. Saya udah lihat ikannya di tempat sebelumnya, Aktif. ikannya aktif, Ya. sama tangan main. Nah pas masuk di tank langsung diganggu, sama tangan main apa segala macem. Nah itu bisa jadi menjadi indikasi ikan yang awalnya bagus, tahu-tahu drop Ya. karena suhu air, Ya. keasaman air, Beda. kadar garam dalam Ya. air itu beda semua. Oke, jadi itu Jadi semua dia harus dijaga. Dibiarkan seperti itu. untuk beradaptasi dulu. Harus dibuat senyaman Senyaman mungkin mungkin. di dalam tank Iya. seperti itu. Oke, jadi kita memang tadi membahas banyak sekali mengenai Ya. ikan cana. Nah, terakhir mungkin dari Pak Odi, harapannya ke depannya seperti apa untuk komunitas ini, Pak? Ya harapannya ke depannya untuk komunitas ini pasti makin solid lagi ya untuk teman-teman. Terus juga kita mengharapkan juga mungkin bagi teman-teman warga Kota Makassar ya, mungkin lebih banyak lagi bisa melihat ya yang belum kenal terhadap ikan ini, bisa ikut juga nanti datang melihat-lihat dan
ikut bergabung dengan komunitas kita. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi Pak Odi, Pak Indra sudah bergabung di studio Kompas TV. Dan tadi saudara, buat Anda yang tertarik melihat-lihat ikan cana bisa langsung saja menuju ke kompetisinya di Makassar Town Square tanggal 7 hingga tanggal 9 Oktober 2022. Terima kasih sekali lagi Pak Odi, Pak Indra sudah bergabung di studio Kompas TV. Dan juga saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi hari ini. Saudara, situasi memang terus membaik, namun kita tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.